Para pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan menyayangkan pertanyaan-pertanyaan dalam tes yang tidak berhubungan dengan kompetensi dalam menangani kasus korupsi di KPK. Novel Baswedan adalah salah satu dari puluhan orang yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Saya pikir menjadi direktur ratifikasi 6 tahun dan segala macam, mungkin bagi orang-orang tertentu saya dipandang mungkin berbahaya tidak, saya nggak tahu, tapi bagi saya biasa saja sih sebenarnya. Jadi menurut saya aneh kalau mentarget saya tidak lulus. Dan satu hal lagi Mbak, orang berpikir nih yang ditarget ini penindakan, orang menangani kasus. Ternyata orang-orang pencegahan juga ditarget. Termasuk saya Bapak? yang membangun tim politik. Saya meningkatkan pendanaan parpol itu 10 kali lipat Mbak. Dan mereka tahu apa yang kita kerjakan, tetapi saya kemudian disingkirkan juga. Oke, begini, katanya juga ada pola-pola tertentu. Saya ingin konfirmasi ini, karena kan isu di luar begitu beredar luas sekali. Saya ingin konfirmasi, apakah benar ada orang-orang tertentu dalam ketika tes lisan, di ruangan tertentu itu dinyatakan mayoritas nggak lulus? Kebetulan Mbak, jadi kita udah survei nih, yang nggak lulus 75 orang itu mayoritas nggak lulus di ruang nomor 2, hampir semuanya nggak lulus. Semuanya di ruang nomor 2 nih? Ya Pak Novel ruang 2, saya nomor 2 juga. Saya ruang 7. Ruang 7. Itu termasuk juga ruang pembantaian juga. Iya. Gitu. Kenapa Pak waktu itu dibilang Sujanarko juga pembantaian? ruang 2 dan segala macam. Memangnya apa yang terjadi pada saat itu? Ya karena saya dari waktu yang disediakan itu kan sebenarnya 90 menit ya. Itu saya sampai 120 menit, hampir 120 menit. 2 jam apa sih yang kalau menurut Bapak di situ pertanyaan yang janggal? Kasih contoh dong ke pemirsa Pak Harun. Kalau saya ditanya terkait dengan apa pendapat Anda terkait dengan perkawinan campur, ya antara beda agama, itu apa pendapat Anda? Ya saya jawab, kalau sepanjang yang saya tahu di dalam kitab suci saya, laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan perempuan. Menurut Anda ada korelasinya nggak dengan tugas Anda sebagai seorang penyidik? Menurut saya nggak ada sama sekali ya. Itu sama sekali Ada tidak mungkin satu saja atau 2 saja pertanyaan ketika berada di dalam ruangan yang dalam tanda kutip Anda yang menyebutkan pembantaian, bukan saya, dalam ruangan tersebut yang ada korelasinya dengan tugas Anda sebagai penyidik? Ya saya cuma ditanya, kalau misalnya di dalam pelaksanaan tugas Anda ada perintah yang dari pimpinan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apa yang akan Anda lakukan? Ya saya bilang, jangankan cuma pimpinan, orang tua saya, ibu kandung saya aja merintahin, saya nggak mau. Kalau itu melanggar undang-undang gitu loh. Karena saya sudah berjanji untuk taat dan patuh sebagai penyelidik itu kepada undang-undang gitu loh. Saya sebagai pelaksana undang-undang gitu. Oke, kayaknya nggak disukai ya sesama KPK sendiri sehingga Anda dianggap harus tidak lulus begitu, tidak lulus di TWK. Ada tudingan katanya Anda adalah orang yang pilih-pilih kasus. Di KPK bekerja itu ada pembagian tugas. Ada yang bagian pengaduan masyarakat, penyidikan. Saya penyidik. Saya tidak membawai penyelidikan. Saya tidak membawai pengaduan masyarakat. Cara milih kasusnya gimana? Memang seringkali begini, ini yang saya duga ya. Ketika suatu proses tertentu dalam memilih pimpinan contohnya. Kemudian seandainya, saya khawatir ini, kemudian pimpinan ada yang diminta komitmen tertentu kepada suatu pihak. Dan kemudian untuk menjaga komitmen itu jangan ada yang kena dan lain-lain ternyata Maksud Anda gagal. apa ini? Saya khawatir itu ya. Terus kemudian ketika terjadi seperti itu ada yang ditangkap alasannya, waduh ini saya nggak bisa jaga tuh, mungkin kawan-kawan anak-anak yang di lapangan itu bertindak di luar kontrol pimpinan. Nggak mungkin ada di KPK bisa bekerja di bawah tanpa ada kontrol pimpinan. Kenapa? Semua tugasnya ada surat perintah. Oke. Nah, isu itu memang saya sering dengar. Cuman kan isu itu jelas isu yang dibuat sebagai membuat persepsi, membuat stigma seolah-olah pegawai KPK ada yang liar, ada yang nggak bisa diatur, ada yang bertindak dengan jalannya sendiri. Nggak masuk akal, nggak mungkin itu. Anda bisa mention kasus-kasus apa yang maksud Anda yang harus diamankan? Saya khawatirnya ya. Anda bisa karena, mention itu nama kasusnya, kasus apa saja Pak Novel? sulit untuk bisa menjelaskan kasus yang mana gitu ya. Tapi setidak-tidaknya seandainya ada suatu kasus besar terungkap, biasanya kasus besar itu kan ada suatu korelasi dengan pihak-pihak yang besar juga. Pihak yang besar biasanya ada kaitan dengan tokoh-tokoh ataupun dengan pimpinan KPK tertentu. Terakhir mengurus kasus apa ketika sebelum TWK? Banyak kasus yang saya ikuti yang ya. besar, yang melibatkan sesuatu besar. Apakah mungkin ada nih, kita sudah di-mention ini ya, bukan kata saya dan juga bukan kata bapak-bapak, tapi ini sudah kita tahu bahwa Juliari Batubara hari ini melaksanakan persidangan. Kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Apakah ini juga mungkin ada kaitannya ke sana? Saya nggak bisa menyebut satu persatu. Tapi kalau kasus besar yang sekarang berjalan, itu kan ada mafia pajak, ada mafia hukum,
ada kasus-kasus lain yang berjalan, dan itu tidak semuanya saya yang handle, ada yang lain. Ya seringkali kalau ada kasus-kasus yang besar begitu, kemudian pimpinan KPK mungkin, biasanya kan sering ada intervensi tuh. Untuk paling mudah mengelaknya intervensi ya tinggal bilang aja, oh itu ada fungsional di bawah saya nggak bisa diatur. Itu yang terjadi, dan kemudian timbullah persepsi seolah-olah ada pegawai KPK yang bertindak liar, tidak bisa terkontrol. Saya pastikan nggak mungkin. Kenapa? Semua tindakan ada surat perintah, ada pengawasan, dan melibatkan beberapa direktorat yang lain. Masa iya ada fungsional KPK yang bisa membawahi semuanya, menggerakkan semuanya, nggak masuk akal.